Di awal shot kita melihat David sedang mendatangi sebuah pesta pada malam hari. Di saat dia sedang menikmati kesendirian di tengah-tengah orang yang pada berpasangan, tiba-tiba saja perempuan cantik menghampirinya bernama Sarah. Di sini Sarah bertanya kepada David, "Hai, apakah kamu sedang menunggu pasangan?" David pun menjawab, "Saya tidak sedang menunggu siapa-siapa." Setelahnya Sarah mengajak David untuk menari karena kebetulan ia sedang sendiri, tetapi David malah sok asik sambil menggigit bibir bawahnya. Sarah melihatnya hanya bisa tertawa dan pada akhirnya mereka menari. Setelah menari stop, David mengajak Sarah ke kontrakannya untuk jalan-jalan, tetapi pada saat sampai entah kenapa Sarah tiba-tiba agresif dan mengajak David menanam jagung. Dan pada saat David ingin menancapkan jagungnya, tiba-tiba saja Sarah mengingat pacarnya yang sedang sekolah di luar kota. David mendengar hal itu seketika langsung ingin mengantar Sarah pulang, tetapi Sarah malah berkata, "Well, can I sleep here?" Oh, would we have to sleep head to toe or something? Not unless you really wanted to. Okay. And then we could, but I don't see why we have to. Setelah nyanyi shot, mereka berdua pun menjalani hari dengan sangat bahagia dan terlihat layaknya dua insan yang sedang saling menyukai. Nah, keesokan harinya saat David sedang bekerja, ia hanya senyum-senyum sendiri di depan komputer karena terus kepikiran dengan Sarah. Lalu ia menghubungi temannya yang bernama si tampan dan memberitahunya jika ia sedang menyukai seorang wanita, tapi sayang wanita itu sudah mempunyai pacar. Tak lama setelahnya shot, tiba-tiba ia membaca pesan dari Sarah di mana Sarah memberitahunya jika ia sedang putus dengan pacarnya Simon. David mendengar kabar baik tersebut tentunya sangat bahagia lalu menawari Sarah untuk tinggal di apartemennya selama musim panas. Sarah pun mengiyakan ajakan tersebut. Tak lama kemudian David tiba-tiba dipanggil oleh bosnya ke ruangan karena selama ini ia tidak pernah fokus bekerja gara-gara kepikiran Sarah terus. You know you're not the only one, right? Oh, you have your company phone? Oh, you slide it down, please. You can clear out your desk by the end of today. Pada akhirnya David dipecat. Setelahnya ia pun langsung memberitahu Sarah kabar buruk tersebut lalu pulang dengan wajah yang sangat murung. Di sini David memanggil temannya yang bernama Elisa untuk memberitahunya jika ia baru saja dipecat oleh bosnya dan berharap agar Elisa ini membantunya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Di sini Elisa memberinya solusi yaitu menawari David menjadi seorang bandar guns dan ya karena sudah tidak ada pilihan lain David pun mengiyakan hal tersebut. Setelahnya David menemui Sarah yang sudah lama menunggunya di apartemen. Di sini David memberitahu Sarah jika kedepannya ia akan menjual guns agar tetap bisa bertahan hidup. Tetapi Sarah melarangnya karena ia takut David ditangkap polisi nantinya. Mendengar hal itu, David pun langsung meyakinkan Sarah jika kecil kemungkinan polisi menangkap saya. Dan karena di sini David butuh kehangatan, ia pun mengajak Sarah menanam jagung. I know how to earn it. Oh yeah? I know exactly how to earn it. Keesokan harinya di saat Elisa memperkenalkan David kepada temannya yang bernama Johnny, di mana si Johnny ini adalah seorang bandar. Lalu di sini David membeli paketan guns kepada Johnny untuk dijual selanjutnya. Setelahnya nih saat David kembali menemui Sarah di apartemen lalu menanam jagung bersama. Setelah menanam, David pun curhat kepada Sarah karena ia sangat pusing bagaimana cara menjual guns. Tapi lagi-lagi Sarah hanya memberitahunya jika sebaiknya kamu tidak usah menjual barang tersebut. Setelahnya mereka pun lanjut menonton sesuatu. Nah, keesokan harinya nih saat lagi-lagi David keluar meninggalkan Sarah sendirian di apartemen. Ya, tak main untuk menjual stok gunsnya. Hingga pada akhirnya David mendapat banyak pelanggan dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Di sini David menyembunyikan uang hasil jualannya di bawah kasur pada saat Sarah sedang tertidur. Dan tak lama ia tiba-tiba melihat tulisan Sarah di dinding di mana Sarah menuliskan jika dirinya ingin jalan-jalan secepatnya. Lah, keesokan harinya bukannya David mengajak Sarah jalan-jalan tetapi malah meninggalkannya sendirian di apartemen dan hal itu membuat Sarah merasa kesepian dan mulai merasa kecewa dengan David. Nah, pada saat David
David pulang, ia terkejut melihat Sarah yang tengah berdandan. Lalu David bertanya, "Kamu mau kemana?" Sarah pun menjawab jika ia ingin keluar untuk menghibur diri. Sementara David memutuskan untuk menemui Johnny karena stoknya sedang habis. Ternyata saat di sini Johnny menjebak David lalu mengambil uang hasil jualannya tanpa memberinya stok gun sama sekali. Setelahnya David pun pulang lalu memberitahu Sarah jika ia baru saja dijebak dengan Johnny. Mendengar itu, Sarah pun langsung memberitahu David jika sebelumnya saya sudah mengingatkan jika hal-hal seperti itu akan terjadi. Ia juga memberitahu David jika selama ini dirinya selalu kesepian di kamar karena David selalu sibuk dengan pelanggannya di luar. Lalu saat di sini David pun meminta maaf kepada Sarah dan berjanji untuk lebih sering menghabiskan waktu bersamanya. Dan karena David merasa bersalah, ia pun mengajak Sarah untuk makan malam di restoran. Sarah mendengar ajakan tersebut tentunya sangat bahagia. Di sini David menyuruh Sarah untuk menunggunya di restoran terlebih dahulu karena sebelumnya ia mempunyai janji dengan salah satu pelanggannya. Lah sekarang di mana David sedang menemui pelanggannya tersebut untuk transaksi, sementara Sarah sudah menunggunya di restoran. Pada saat transaksi telah selesai, David pun langsung pamit kepada kakek ini, tetapi si kakek menahannya lalu menawari David 2 butir obat. Dan pada akhirnya sob David terjebak suasana hingga lupa menemui Sarah di restoran yang sudah lama menunggunya. Nah, keesokan harinya saat David sudah sadar, ia pun terkejut melihat beberapa tulisan Sarah di dinding, di mana Sarah menuliskan jika ia sudah sangat kecewa dan meminta David untuk mengurus dirinya sendiri. David melihat itu seketika langsung menyesal telah mengabaikan Sarah selama ini, dan kini ia pun menghabiskan hari-harinya di kamar sendirian tanpa sosok Sarah dan hanya bisa meratapi kepergiannya. Sampai pada suatu ketika saat David berhasil mendapatkan alamat Sarah, ia pun memutuskan untuk berangkat ke sana dengan naik sepeda. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan Sarah di rumahnya. Di sini Sarah sangat terkejut melihat kedatangan David. Lalu ia bertanya, "Kenapa wajahmu bonyok begitu?" David pun menjawab jika dirinya habis dihajar dengan Johnny karena masalah guns. Tak lama setelahnya tiba-tiba keluar seorang pria dari dalam rumah dan ternyata itu adalah Simon, mantan pacar Sarah. David melihat Simon tentunya makin sakit hati. Ya, tetapi karena ia sangat merindukan Sarah, David pun memberanikan diri untuk mencium Sarah di depan Simon. Simon, stop it! What are you doing? Cerita tiap pun selesai.